Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Yuanisa. Perkenalkan saya Risti Oftanitia dengan NIM 2403 0102 0582. Saya akan mempresentasikan terkait 4 pilar standar akuntansi keuangan di Indonesia, serta entitas apa saja yang comply dengan standar tersebut, referensi atau acuan dari masing-masing standar. Standar akuntansi keuangan di Indonesia mengacu ke IFRS atau US GAAP. Lalu yang terakhir, apakah satu standar fit for all? Pilar pertama ada SAK Umum Indonesia. SAK Umum Indonesia merupakan pedoman pelaporan keuangan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia berbasis IFRS. Tujuan dan manfaat dari SAK Umum Indonesia yaitu untuk keseragaman laporan, transparansi keuangan, serta komparabilitas, yaitu perbandingan laporan keuangan antar perusahaan. Komponen utama dari SAK Umum Indonesia ada 3. Yang pertama PSAK, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang merupakan pedoman akuntansi yang digunakan di Indonesia untuk menyusun laporan keuangan. Yang kedua ada ISAK, yaitu Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan. ISAK adalah pernyataan yang menjelaskan bagaimana menerapkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Lalu yang ketiga ada kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah struktur teori akuntansi yang menjelaskan kenyataan yang terjadi dan memberikan pedoman penyusunan laporan keuangan. Entitas pengguna SAK Indonesia adalah perusahaan yang tidak termasuk dalam kategori usaha kecil dan menengah, seperti perusahaan Go Public di Bursa Efek Indonesia, BUMN dan anak perusahaannya, perusahaan dengan aset di atas 50 miliar, perbankan dan lembaga keuangan, serta perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik signifikan. Acuan SAK Umum Indonesia adalah PSAK yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Lalu pilar kedua ada SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau SAK ETAP. SAK ETAP merupakan pedoman akuntansi yang digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik seperti perusahaan kecil dan menengah. SAK ETAP lebih sederhana dari SAK Umum Indonesia. Karakteristik SAK ETAP yaitu berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum Indonesia. Sebagian besar menggunakan konsep biaya historis, mengatur transaksi yang dilakukan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik. Lalu yang terakhir, bentuk pengaturan yang lebih sederhana dalam hal perlakuan akuntansi. Perbedaan utama SAK ETAP dengan SAK Umum Indonesia adalah pengukurannya yang lebih sederhana, pengungkapannya yang lebih sedikit, serta tidak ada laporan laba rugi komprehensif. Lalu entitas pengguna SAK ETAP adalah entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan seperti UMKM, koperasi, terutama yang berukuran kecil hingga menengah, yayasan dan organisasi nirlaba, perusahaan perseorangan, perusahaan tertutup, entitas anak dari perusahaan publik, serta badan usaha milik desa. Acuan SAK ETAP adalah penyederhanaan dari IFRS. IFRS merupakan serangkaian aturan akuntansi yang mengatur bagaimana perusahaan melaporkan transaksi dan peristiwa akuntansi lainnya. Lalu untuk pilar ketiga ada SAK internasional. SAK internasional merupakan standar akuntansi keuangan yang mengadopsi IFRS. IFRS dikembangkan dan dikelola oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional. Prinsip dasar dari akuntansi keuangan internasional adalah substansi mengungguli bentuk, materialitas, kelangsungan usaha, serta konsistensi penyajian. Perbedaan SAK internasional dengan SAK umum Indonesia adalah SAK internasional lebih kompleks dan lebih rinci. Pengungkapannya lebih luas, serta terdapat beberapa perbedaan dalam pengukuran dan pengakuan. Jadi, jika ada aturan di dalam SHK internasional, belum tentu di SHK umum Indonesia juga ada. Begitupun sebaliknya. Lalu, entitas pengguna SHK internasional adalah perusahaan terbuka yang tercatat di lebih dari satu negara, yaitu seperti perusahaan efek dan juga wakil perusahaan efek,
pengelolaan investasi, emiten dan perusahaan publik, lembaga dan profesi penunjang pasar modal, serta penyelenggara bursa karbon. Acuan SAK internasional adalah IFRS. Ikatan Akuntan Indonesia menerbitkan SAK internasional yang merupakan terjemahan dari IFRS tersebut. Lalu pilar terakhir ada SAK entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAK EMKM. SAK EMKM adalah standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan UMKM. SAK EMKM merupakan hasil penyederhanaan SAK etap. SAK EMKM dapat digunakan oleh entitas yang memenuhi definisi entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan. Tujuan dari SAK-MKM yaitu menyederhanakan elemen laporan keuangan serta untuk memudahkan UMKM dalam membuat dan melakukan pelaporan keuangan. Karakteristik dari SAK-MKM adalah berbasis biaya historis, tidak berbasis nilai wajar seperti pada standar akuntansi untuk komersial pada PSAK 1, serta laporan arus kas tidak dimasukkan. Entitas pengguna SAK-MKM adalah entitas mikro, kecil, dan menengah yang memenuhi kriteria tertentu, yaitu seperti UMKM, entitas dengan omset tahunan maksimal 50 M, tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, tidak terdaftar di pasar modal, serta bukan lembaga keuangan atau asuransi. Acuan SAK-MKM ada 3. Yang pertama yaitu SAK Umum Indonesia, yang merupakan prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan di Indonesia, tetapi disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas entitas yang lebih kecil. Lalu yang kedua, ada pedoman khusus untuk EMKM. SAK EMKM memberikan aturan yang lebih sederhana, terutama terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Lalu yang terakhir, ada regulasi yang ditetapkan oleh OJK dan badan pemerintahan terkait lainnya yang memberikan panduan tentang pelaporan keuangan untuk EMKM. Standar akuntansi di Indonesia mengacu pada IFRS, bukan US GAAP, karena IFRS merupakan standar akuntansi keuangan internasional yang kokoh dan diakui secara internasional. IFRS juga dapat membantu perusahaan di Indonesia memberikan gambaran yang lebih jelas kepada pemangku kepentingan. IFRS ditetapkan sejak IFRS ditetapkan menjadi standar akuntansi di Indonesia sejak 2012. Konvergensi IFRS sejak 2012 dilakukan dengan menyesuaikan pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dengan standar internasional. Alasan alasan dilakukannya konvergensi IFRS yaitu Indonesia berkomitmen terhadap kesepakatan negara-negara G20. Negara-negara G20 telah mengeluarkan kesepakatan untuk membentuk satu set standar akuntansi global yang berkualitas, serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan hubungan antara Indonesia dengan negara-negara lainnya. Lalu untuk yang terakhir, apakah satu SAK fit for all? Menurut saya, satu SAK tidak dapat diterapkan pada semua entitas dengan alasan yang pertama, perbedaan ukuran entitas, lalu terdapat kompleksitas transaksi yang berbeda untuk setiap entitas, kebutuhan pengguna laporan keuangan, serta biaya dan manfaat penerapan SAK untuk masing-masing entitas. Karena kebutuhannya beragam, maka SAK dibagi 4 seperti yang sudah sebelumnya saya jelaskan. Untuk SAK umum itu comply dengan perusahaan publik, SAK etap untuk entitas tanpa akuntabilitas, lalu SAK-MKM itu akan comply dengan UMKM, serta SAK internasional diperuntukkan untuk perusahaan terbuka yang tercatat di lebih dari satu negara. Jadi untuk satu SAK itu tidak fit for all ya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.